Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nia Jufri dengan NIM 1916040071. Di sini saya akan mereview materi mata kuliah Sistem Pengendalian Manajemen dari bab 1 sampai bab 5. Baiklah, bagian yang pertama, Sistem Pengendalian Manajemen. Sistem pengendalian manajemen. Sistem itu berarti langkah-langkah. Jadi sistem pengendalian manajemen yaitu langkah-langkah atau prosedur atau sekumpulan subsistem itu sendiri yang mana berdasarkan sebuah komitmen tertentu dirancang dengan tujuan untuk mencapai sebuah tujuan perusahaan. Untuk mencapai tujuannya itu melalui strategi yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Berarti dalam sistem pengendalian manajemen itu kita tuh harus ada tujuan. Jadi perusahaan itu harus menentukan tujuan yang ingin dicapainya. Apa sih tujuan dari perusahaan itu? Biasanya tujuan perusahaan itu kita bisa lihat dari visi dan misi dari perusahaan tersebut. Baiklah, selanjutnya masalah yang muncul dalam sistem pengendalian manajemen atau kegagalan dalam sistem pengendalian manajemen. Yang pertama yaitu kerugian finansial. Kerugian finansial ini disebabkan karena anggaran yang dibuat tidak sesuai dengan biaya yang dikeluarkan. Yang kedua yaitu rusaknya reputasi. Rusaknya reputasi ini disebabkan karena buruknya pelayanan atau konsumen kurang puas terhadap pelayanan dari perusahaan tersebut. Yang ketiga yaitu kegagalan dari organisasi. Kegagalan dari organisasi ini terjadi karena perusahaan atau organisasi yang tidak memiliki visi dan misi yang jelas sehingga menyebabkan kegagalan karena tujuan organisasi itu tidak jelas. Selanjutnya penyebab terjadinya dalam sistem pengendalian manajemen. Yang pertama yaitu kurangnya pengarahan. Terjadinya karena kinerja karyawan tidak memadai karena mereka tidak mengetahui apa yang diinginkan oleh perusahaan. Yang kedua yaitu masalah motivasi. Disebabkan karena motivasi karyawan itu tidak sejalan dengan perusahaan. Yang ketiga yaitu keterbatasan individu, disebabkan karena kurangnya kemampuan, pelatihan, stamina atau pengetahuan untuk mengerjakan tugas perusahaan. Pencegahan masalah dalam sistem pengendalian manajemen yaitu ada 4. Yang pertama penghilangan aktivitas, yang kedua otomatisasi, yang ketiga sentralisasi, dan yang keempat pembagian risiko. Baiklah, selanjutnya pembagian dalam sistem pengendalian manajemen. Yang pertama pembagian hasil, yang kedua pengendalian tindakan, yang ketiga pengendalian personal, dan yang keempat pengendalian budaya. Pembagian sistem pengendalian manajemen yang pertama yaitu pengendalian hasil. Pengendalian hasil adalah tipe pengendalian yang melibatkan pemberian imbalan kepada karyawan untuk hasil yang bagus atau dapat juga disebut sebagai insentif atas kinerja. Bentuk-bentuk pengendalian hasil yang pertama yaitu mendefinisikan dimensi kerja. Perusahaan perlu menentukan fokus pada suatu dimensi kinerja agar dapat menentukan hasil yang harus diukur.
Yang kedua yaitu pengukuran kinerja. Pengukuran merupakan elemen penting dalam sistem pengendalian hasil. Yang ketiga, pengaturan target kinerja. Target kinerja dapat mempengaruhi tindakan dalam dua cara. Yang pertama, meningkatkan motivasi dengan menyediakan tujuan yang jelas bagi karyawan. Yang kedua yaitu target kinerja, membuat karyawan dapat menilai dirinya sendiri. Yang keempat, pemberian imbalan. Pemberian imbalan dapat dibagi dua, yaitu imbalan ekstrinsik berupa uang atau non-uang seperti penghargaan pegawai terbaik. Yang kedua, imbalan intrinsik, dihasilkan secara internal melalui adanya rasa puas atas pencapaian hasil. Bentuk dasar pengendalian yang kedua yaitu pengendalian tindakan. Pengendalian tindakan merupakan bentuk pengendalian yang paling langsung berusaha mempengaruhi perilaku karyawan dengan cara memastikan karyawan bertindak sesuai yang diinginkan oleh perusahaan. Bentuk dasar pengendalian tindakan yaitu yang pertama, pembatasan perilaku. Pembatasan perilaku merupakan sebuah bentuk pengendalian tindakan yang bersifat negatif atau memaksa. Yang kedua yaitu penilaian tindakan. Penilaian tindakan mencakup adanya penyelidikan krisis terhadap rencana tindakan dari para karyawan yang dikendalikan. Yang ketiga yaitu akuntabilitas tindakan. Akuntabilitas tindakan adalah meminta karyawan untuk bertanggung jawab atas tindakan yang mereka lakukan. Yang keempat yaitu redundansi. Redundansi meliputi lebih banyak karyawan untuk melakukan suatu tugas dibandingkan jumlah yang sesungguhnya dibutuhkan. Sistem pengendalian yang ketiga yaitu pengendalian personal. Pengendalian personal membangun kecenderungan alami karyawan untuk mengendalikan atau memotivasi diri mereka sendiri. Pengendalian personal dapat diimplementasikan melalui yang pertama, seleksi dan penempatan. Sistem pengendalian yang terakhir yaitu pengendalian budaya. Pengendalian budaya didesain untuk mendukung pemantauan bersama sebuah tekanan kuat dari suatu kelompok terhadap individu yang menyimpan dari norma dan nilai-nilai kelompok. Kode etik dalam pengendalian budaya. Kebanyakan perusahaan berupaya untuk membentuk budaya perusahaan mereka melalui kode tingkah laku, kode etik, atau pernyataan visi, misi, ataupun filosofi manajemen. Imbalan kelompok. Penyediaan imbalan atau insentif yang didasarkan pada pencapaian kolektif juga mendukung pengendalian budaya. Transfer antar perusahaan atau rotasi karyawan membantu mengeluarkan budaya dengan memperbaiki sosialisasi karyawan dalam perusahaan, memberikan mereka apresiasi terhadap masalah yang dihadapi oleh berbagai dalam perusahaan, dan menghambat terciptanya tujuan dan penanganan yang saling bertentangan. Baiklah, selanjutnya kita masuk kepada materi ketatnya sistem pengendalian. Sistem pengendalian yang lebih ketat memberikan
jaminan lebih bahwa karyawan akan bertindak untuk kepentingan terbaik organisasi. Ketatnya pengendalian hasil. Yang pertama, definisi hasil yang diinginkan. Agar pengendalian manajemen dikatakan ketat, definisi hasil harus sesuai dengan tujuan organisasi yang sebenarnya. Yang pertama, kesesuaian. Kesesuaian adalah sebagai salah satu penentu utama efektivitas pengendalian hasil. Yang kedua, spesifikasi. Tingkat ketatnya pengendalian hasil tergantung pada adanya prospek kinerja yang dijelaskan dengan istilah spesifik. Yang ketiga, komunikasi dan internalisasi. Target kinerja harus dikomunikasikan secara efektif dan internalisasi oleh mereka yang diberi tanggung jawab berdasarkan prestasinya. Yang keempat, kelengkapan. Kelengkapan berarti bahwa area hasil yang didefinisikan dalam sistem pengendalian manajemen memiliki kinerja yang bagus dan ketika karyawan yang terlihat dapat berpengaruh. Yang kelima, pengukuran kinerja. Sistem pengendalian hasil yang digunakan untuk menerapkan pengendalian yang ketat memerlukan semua kualitas pengukuran yang tinggi. Jika pengukuran gagal pada bagian manapun, sistem pengendalian tidak dapat digolongkan sebagai pengendalian yang ketat karena adanya permasalahan perilaku yang dimungkinkan. Yang keenam, insentif. Pengendalian hasil mungkin menjadi lebih ketat jika imbalan dihubungkan secara langsung dan dengan pencapaian hasil yang diinginkan. Selanjutnya, ketatnya pengendalian tindakan. Yang pertama, pembatasan perilaku. Pembatasan fisik terdiri atas banyak bentuk, mulai dari sederhana di meja untuk mengembangkan perangkat lunak dan sistem pengamanan elektronik. Yang kedua, kajian pratindakan. Kajian pratindakan dapat membuat ketat sistem pengendalian manajemen jika kajiannya sering, detail, dan dilakukan oleh pengkaji yang rajin dan berpengetahuan luas. Yang ketiga, akuntabilitas tindakan. Pengendalian akuntabilitas tindakan menciptakan pengendalian ketat. Yang keempat, definisi tindakan. Pengendalian yang lebih ketat dapat dipengaruhi oleh pembuatan definisi tindakan yang spesifik dalam bentuk peraturan atau kebijakan yang berlawanan dengan hanya mengandalkan arahan yang kurang spesifik. Yang kelima, pelacakan tindakan. Pengendalian pada sistem pengendalian akuntabilitas tindakan juga dapat dibuat lebih ketat dengan cara meningkatkan efektivitas sistem pelacakan tindakan. Yang keenam, penguatan tindakan. Pengendalian dapat dibuat lebih ketat dengan membuat imbalan atau hubungan menjadi lebih signifikan terhadap karyawan yang terlibat. Selanjutnya, pengendalian personal atau kultural. Sistem pengendalian manajemen yang didominasi oleh pengendalian personal atau kultural dapat juga dianggap ketat. Dalam organisasi sosial dan volunteer, pengendalian personal biasanya menunjukkan jumlah pengendalian yang signifikan, sebagaimana kebijakan volunteer sangat puas hanya dengan melakukan kebaikan.
sehingga termotivasi untuk melakukan dengan baik. Baiklah, materi yang terakhir yaitu tentang biaya sistem pengendalian. Yang pertama yaitu biaya langsung. Biaya langsung sistem pengendalian manajemen mencangkup seluruh biaya out of pocket, biaya moneter yang dibutuhkan untuk mendesain dan mengimplementasikan sistem pengendalian manajemen. Yang kedua yaitu biaya tidak langsung. Biaya tidak langsung dapat dikurangi oleh biaya langsung pengendalian yang disebabkan oleh sejumlah efek samping yang merugikan, termasuk perubahan perilaku, penundaan pekerjaan, dan perilaku negatif. Selanjutnya, perubahan perilaku. Perubahan perilaku adalah efek samping yang berhubungan dengan sistem pengendalian manajemen yang umumnya muncul dan dapat menyebabkan biaya tidak langsung yang signifikan pada suatu organisasi. Perubahan perilaku dan pengendalian hasil. Dalam sistem pengendalian hasil, perubahan perilaku terjadi ketika suatu organisasi menetapkan. Perubahan perilaku juga dapat disertai dengan pengendalian tindakan. Suatu bentuk perubahan yang berhubungan dengan pengendalian tindakan terkadang merujuk sebagai game means its impression, yang berarti bahwa karyawan memperhatikan apa yang mereka lakukan. Perubahan perilaku dan pengendalian personal atau kultural. Perubahan perilaku juga dapat disertai pengendalian personal atau pengendalian kultural. Perubahan perilaku dapat muncul dari perekrutan karyawan yang salah atau dari pelatihan yang tidak mencukupi. Selanjutnya, gamemanship. Gamemanship digunakan untuk menunjukkan tindakan yang dilakukan oleh karyawan untuk meningkatkan indikator kinerja kinerja mereka tanpa menghasilkan pengaruh ekonomis. Dua bentuk utama gamemanship yaitu penciptaan Slack dan manipulasi data. Penciptaan Slack yaitu menciptakan sumber daya Slack. Slack mencakup konsumsi sumber daya perusahaan oleh pekerja yang melebihi apa yang dibutuhkan. Manipulasi data. Manipulasi data menimbulkan indikator pengendalian. Manipulasi data terdiri atas dua bentuk dasar yaitu pemalsuan dan menyebar data. Perilaku negatif. Ketika serangkaian pengendalian yang digunakan, pengendalian tersebut terkadang menyebabkan efek negatif terhadap perilaku, termasuk ketegangan, pekerjaan, konflik, frustasi, dan perlawanan. Perilaku negatif yang disebabkan oleh pengendalian hasil. Salah satu penyebab negatif muncul dari kurangnya komitmen karyawan terhadap target kinerja yang ditetapkan dalam sistem pengendalian hasil. Perilaku negatif yang ditimbulkan dari pengendalian tindakan, khususnya para tenaga profesional bereaksi negatif terhadap penggunaan pengendalian tindakan. Penundaan pekerjaan. Penundaan yang disebabkan pengendalian mungkin lebih besar,
seperti yang timbul dari persetujuan yang membutuhkan beberapa tanda tangan manajer dari berbagai tingkatan dalam jenjang jabatan, atau dari memo yang tak berujung melalui beberapa tingkatan jabatan sebelum sesuatunya jelas.